Perkenalkan, nama saya Albertus Tandemaya, NIM saya 2210417689. Saya dari kelas M3 dan dengan video ini saya ingin membuat tugas dari ujian tengah semester pemasaran agribisnis. Semoga video saya bisa dinikmati dan bisa dicerna ilmunya. Sekian, terima kasih. Peran penting atau keunggulan agribisnis tidak bisa lepas agroindustri, sebab agribisnis atau agribisnis merupakan keseluruhan yang mencakup yang terkait dengan uraian yang meliputi seluruh sektor bahan masukan. Usaha tani, produk yang memasuk bahan masukan usaha tani, terlibat dalam produksi dan pada akhirnya menangani pemrosesan, penyebaran, penjualan secara borongan, dan penjualan eceran kepada produk konsumen akhir. Sumber kemiskinan antara lain adanya bias dalam kebijaksanaan. Penduduk miskin, terutama petani kecil dan buruh tani, tidak mampu lagi mempertahankan produktivitas sumber daya alam yang dikuasai, terutama lahan. Sebagian mereka yang kurang mampu keluar dari kesulitan lalu merambah hutan dan menimbulkan kerusakan pada sistem penyangga kehidupan atau merusak lingkungan. Pengembangan agribisnis dan agroindustri yang meningkatkan kesejahteraan penduduk berpendapat rendah dan tergolong miskin turut membantu dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengurangi ketergantungan lahan. Pengembangan usaha agribisnis berskala kecil sangat penting dan strategis ditinjau dari berbagai pemikiran di muka. Dewasa ini terdapat lebih dari 32 juta usaha kecil dengan volume usaha kurang dari 2 miliar rupiah per tahun. Bahkan 90% diantaranya adalah usaha-usaha kecil dengan volume usaha kurang dari 50 juta per tahun. Selanjutnya, agribisnis adalah sistem pertanian yang saling berhubungan mulai dari sistem hulu dari hilir yang menggunakan sumber daya yang ada dengan tinjauan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Industri hulu merupakan sektor yang memproduksi alat-alat dan mesin pertanian serta industri serta sarana produksi yang digunakan dalam proses budaya pertanian. Sementara industri hilir merupakan industri yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku atau barang yang siap dikonsumsi atau merupakan industri pasca panen dan mengelola hasil pertanian. Dalam manajemen agribisnis merupakan subsistem yang ikut serta dalam manajemen. Di antaranya subsistem penyediaan sarana produksi, subsistem usaha tani atau proses produksi, subsistem agroindustri atau pengolahan hasil, subsistem penunjang, dan subsistem pemasaran. Oleh karena itu, agribisnis sangat cocok diterapkan dalam pembangunan nasional karena sistem manajemennya yang sangat teratur dan tertata dengan baik. Di sektor pertanian Indonesia, agribisnis berperan penting karena mampu menyediakan lapangan pemerintah, mampu mendukung sektor industri, hulu maupun hilir, mampu menyediakan keragaman menu pangan dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat. Peranan agribisnis dalam sektor pertanian misalnya dalam penyediaan bahan pangan, ketersediaan bahan pangan yang berkualitas dan jumlah banyak pada waktu tertentu, dan tempat yang terjangkau masyarakat merupakan persyaratan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Karena krisis pangan akan mempengaruhi secara langsung kondisi sosial dan politik suatu negara, agribisnis yang digunakan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian yaitu yang pertama, banyak melibatkan tenaga kerja karena sistem agribisnis menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta lebih banyak tenaga kerja yang dilibatkan yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Mampu meningkatkan efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui modernisasi pertanian. Yang ketiga, agribisnis merupakan penyumbang terbesar terhadap PBB non-migas. Yang keempat, mampu meningkatkan ketahanan dan keamanan bahan pangan.
Yang kelima, dapat mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Sektor agribisnis merupakan lapangan kerja yang berperan dalam penurunan tingkat pengangguran, tetapi perlu dicatat di sini bahwa kemajuan yang dicapai negara-negara maju dalam hal ini seharusnya sudah membuka mata kita atau negara berkembang bahwa perkembangan pertanian sudah seharusnya dipusatkan pada pengembangan produktivitas yang dicapai melalui manajemen agribisnis yang ditata baik. Patut dipertanyakan, mengapa negara-negara industri hanya dengan 3% angkatan kerja yang terlibat langsung dalam usaha tani seperti Amerika justru menjadi eksportir utama bahan pangan. Sementara itu negara-negara yang terikat dengan kerja lebih dari 50% yang setiap harinya bergelut di sawah dan di kebun malah menjadi importir utama bahan pangan atau daunai. Kesimpulannya, di sektor pertanian agribisnis memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai sistem yang manajemen seluruh sistem pertanian mulai dari hulu sampai subsistem hilir. Oleh sebab itu, jika konsep agribisnis diterapkan dengan baik secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian baik dalam memanfaatkan tenaga kerja yang banyak dari masing-masing subsistem hingga penyediaan pangan nasional. Manajemen agribisnis merupakan sebuah sistem yang utuh mulai dari subsistem diana, penyediaan sarana, produksi, atau juga peralatan pertanian. Subsistem usaha tani, subsistem pengolahan atau agroindustri, dan subsistem pemasaran. Dukungan dari subsistem kelembagaan sarana maupun prasarana dan subsistem pembinaan sangat diperlukan agar sistem agribisnis bisa berjalan dengan sesuai fungsinya. Berikut ini adalah beberapa indikator keberhasilan pembangunan agribisnis, yakni yang pertama, meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani dapat meningkat. Yang B, terjadi peningkatan dalam hal keunggulan komparatif maupun kompetitif pada petani. Dan yang C, terjadi peningkatan pada usaha tani atau juga usaha pengelolaan hasil tani. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang A, jumlah usaha agribisnis di pedesaan suatu mengalami peningkatan. Yang B, terjadi perkembangan pada usaha industri hulu atau juga industri pengelolaan hasil tani. Yang ketiga, penurunan angka pengangguran di desa. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan pangan. Yang A, ketersediaan sumber pangan meningkat. Yang B, terjadinya penurunan impor bahan pangan. Yang C, terjadinya masyarakat yang rawan pangan menurun. Dan yang D, terjadinya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan non-beras. Aspek penting dalam manajemen agribisnis. Terdapat beberapa aspek utama yang menyusun manajemen agribisnis, di antara lain sebagai berikut. Yang A, penyusunan visi dan misi. Seperti yang sudah digambarkan dari pengertian manajemen agribisnis di atas, memutuskan untuk dapat mengembangkan suatu bisnis pertanian membutuhkan perencanaan visi atau misi yang akan matang sebagai langkah utama. Hal ini juga akan mencakup analisis terhadap SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Terdapat usaha yang akan dikembangkan. Tujuannya ialah untuk dapat menentukan ke arah mana bisnis akan bergerak atau lalu bagaimana bisnis akan dijalankan. Yang B, rencana pemasaran. Manajemen pemasaran dalam bisnis pertanian perlu disusun sebelum masuk ke rencana produksi, yang tujuannya merupakan di mana untuk membuat bagian target maupun sasaran dari produksi yang bisnis, seperti produk apa yang telah dihasilkan, siapa yang akan membeli, kemana akan dipasarkan, maupun juga kisaran berapa harganya. Hal inilah yang menjadi manajemen agribisnis sangat penting, karena tanpa adanya rencana pemasaran yang baik bisa jadi produk yang akan dihasilkan jika tidak laku di pasaran. Padahal pada industri yang menjual produk pertanian sangat rentan dengan risiko mudah layu atau juga sudah tak layak konsumsi. Yang C, rencana produksi. Dalam manajemen agribisnis, rencana produksi merupakan di mana penggunaan aset dan sarana perusahaan untuk
dapat menghasilkan suatu produk. Prinsip utama perencanaan produksi dalam agribisnis ialah marketing orientation, yang berarti juga memproduksi barang atau jasa yang akan diperlukan pasar. Tujuannya ialah ketika barang tersebut diproduksi maka akan laku di pasar karena ada nilai guna yang besar. Di rencana keuangan. Keuangan menjadi faktor yang paling krusial dalam bisnis. Tak ada yang bisa dipungkiri bahwa tujuan bisnis merupakan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini, manajemen agribisnis akan banyak dibutuhkan untuk membuat perencanaan keuangan, dan jika akan diperlukan biasanya dilakukan bersama konsultan. Rencana sumber daya. Agribisnis merupakan suatu bisnis pertanian yang juga berarti membutuhkan banyak sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja, untuk dapat membantu pengelolaannya sehingga dapat rekrutmen yang banyak. Tersebut menjadi pengeluaran terbesar perusahaan melalui manajemen agribisnis, yang dimana mumpuni bisa membantu menekan kebutuhan suatu sumber daya, yang misalnya dengan menggabungkan dari beberapa kegiatan dengan satu tanggung jawab. Fungsi manajemen agribisnis. Agribisnis ini mempunyai karakteristik khusus yang dimana membuat berbeda-beda bidang bisnis yang lainnya. Lalu sehingga penerapan fungsi-fungsi manajerial tersebut juga berbeda. Fungsi agribisnis terdiri dari kegiatan pengadaan dan penyaluran saran produksi, kegiatan produk primer, pengelolaan maupun juga pemasaran. Fungsi tersebut lalu kemudian disusun menjadi suatu sistem di mana fungsi tersebut menjadi subsistem dan sistem agribisnis. Melihat agribisnis sebagai sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, sistem tersebut akan berfungsi baik jika tidak ada gangguan pada salah satu subsistem. Pengembangan semua sistem yang ada di dalamnya, karena tidak ada satu subsistem yang lebih penting dari subsistem yang pada lainnya. Sistem manajemen agribisnis. Pendekatan makro menganggap pertanian sebagai unit sistem industri komodital tertentu yang merupakan sektor ekonomi regional atau nasional. Mikroanalis mendekati industri pertanian sebagai unit perusahaan bergerak, baik dalam sistem pertanian dan lebih dari satu subsistem bergerak. Pendekatan mikro menempatkan penekanan lebih besar dari efisiensi, optimasi dan pemanfaatan sumber daya, dan mengejar memaksimalkan profitabilitas. Pendekatan makro meneliti industri pertanian berdasarkan hubungan dengan produk domestik bruto, peningkatan pendapatan nasional, meningkatnya kemungkinan digunakan distribusi pendapatan yang adil, peningkatan sektor ekspor upaya untuk menggantikan impor, inflasi, tingkat pengangguran yang jatuh, dan hubungan dengan komponen makroekonomi lainnya. Hukum permintaan dan penawaran adalah konsep yang menjelaskan hubungan antar harga barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen atau permintaan, dan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen atau perusahaan atau penawaran. Hukum permintaan dan penawaran sangat penting untuk dipahami agar mengerti bagaimana teori permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar yang berjalan. Pada pembahasan awal ketika mempelajari ekonomi mikro, teman-teman akan dihadapkan dengan pada pembahasan teori permintaan dan penawaran atau teori mekanisme pasar. Bunyi hukum permintaan adalah: hukum permintaan adalah suatu bagian penting yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi kita mempelajari perilaku manusia yang terkait pilihan-pilihan atau keputusan yang dibuatnya. Di antaranya pilihan yang harus dibuat manusia, yaitu mengenai pilihan beberapa banyak barang dan jasa yang harus mereka konsumsi. Perilaku manusia dalam menentukan pilihan seberapa banyak barang dan jasa yang mereka ingin beli, atau kuantitas permintaan. Salah satunya dibahas dalam hukum permintaan. Kuantitas permintaan barang dan jasa adalah jumlah yang konsumen direncanakan untuk dibeli selama periode waktu tertentu pada tingkat harga tertentu atau parkir. Kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas barang aktual yang dibeli. Dalam pembahasan teori permintaan, seringkali kita menggambarkan mengenai kuantitas permintaan yang menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli.
Kuantitas permintaan barang diukur dengan jumlah unit barang per satuan waktu. Misalkan saja saya ingin membeli ayam goreng sebanyak 2 potong setiap minggu, ingin membeli es krim sebanyak 5 buah setiap bulan, dan lainnya. Kuantitas permintaan ini diukur dari ukuran yang jelas, ukuran unit dan waktunya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang individu untuk membeli seberapa banyak jumlah barang ditentukan oleh pengaruh harga barang. Contohnya saat terjadi diskon harga untuk pembelian barang tertentu, apakah permintaan barang tersebut meningkat? Tentu saja hubungan antar harga barang dan kuantitas permintaan barang seperti ini digambarkan dalam hukum permintaan. Semakin tinggi harga barang, akan semakin sedikit kuantitas permintaan barang. Dan semakin rendah harga barang, akan semakin tinggi kuantitas permintaan barang. Dengan asumsi bahwa hal-hal lain di luar itu dianggap sama, dari hukum permintaan di atas dapat dipahami bahwa hubungan antar harga barang dan kuantitas permintaan barang bersifat berbanding terbalik atau negatif. Artinya setiap terjadi kenaikan harga akan membuat konsumen untuk menurunkan kuantitas permintaan barang. Sebaliknya, dengan harga barang yang semakin murah justru akan membuat jumlah yang ingin dibeli atau dibeli konsumen akan semakin banyak. Contoh hukum permintaan dan kurva permintaan. Pada bagian ini kita mengilustrasikan contoh hukum permintaan bekerja. Di sini kita memberikan contoh hukum permintaan melalui kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antar kuantitas permintaan barang dan jasa dengan harga barangnya, dengan asumsi variabel lain di luar hal tersebut dianggap konstan atau tidak berubah. Pada hukum permintaan kita menjelaskan kaitan antara harga barang dan kuantitas barang yang ingin dibeli. Dan hubungan tersebut bila dibuatkan dalam bentuk kurva akan menjadi kurva permintaan. Tabel kurvanya akan saya selipkan di video. Dengan bantuan kurva permintaan di gambar tadi, kita melihat bagaimana contoh hukum permintaan bekerja. Anggap saja kurva permintaan di gambar tadi menjelaskan permintaan seseorang untuk roti. Mari kita ilustrasikan bagaimana perilaku permintaan roti dari seorang yang bernama Leo. Pada saat harga sebungkus roti sebesar Rp9.000 per bungkus roti, Leo hanya ingin membeli 1 bungkus roti saja. Pada kondisi bila harga sebungkus roti sebesar Rp5.000, Leo dalam posisi ini ingin membeli roti lebih banyak, yaitu menjadi 2 bungkus. Begitu pula seterusnya, bahkan bila harga roti sangat murah, yaitu seharga Rp1.000 per bungkus roti, maka kuantitas permintaan roti yang diinginkan Leo yaitu sebanyak 9 bungkus roti. Dari konsep utilitas, seseorang ingin memperbanyak konsumsi atau kuantitas permintaan barang karena akan memberikan tingkat kepuasan atau kebermanfaatan yang semakin besar bagi individu tersebut. Dan untuk ceteris paribus adalah konsep yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyusun argumen sebab akibat. Contoh dari ceteris paribus yaitu yang pertama, peningkatan upah minimum atau meningkatkan tingkat pengangguran. Yang ketiga, jika harga suatu barang naik ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Yang ketiga, kenaikan harga daging sapi akan mengurangi kuantitas daging sapi yang diminta dengan asumsi faktor lain tetap. Yang keempat, ceteris paribus memungkinkan analisis terhadap dampak perubahan suatu variabel tanpa mempertimbangkan perubahan simultan pada variabel lainnya. Dalam konteks harga beras yang naik, ceteris paribus berarti kita asumsikan dalam faktor lain yang mempengaruhi harga beras tetap konstan. Identifikasikan peluang dan tantangan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian berdasarkan studi kasus. Kementerian Pertanian terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM pertanian agar semakin melek teknologi, sebab menjadi petani juga harus mampu menjawab
menjawab tantangan digitalisasi global pada era industri 4.0 saat ini. Masyarakat sebaiknya tidak lagi berpikir bahwa petani di Indonesia itu kontroversial. Saat ini petani harus cerdas, mandiri, dan berorientasi maju dan modern. Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPP SDMP, Pak Dedi Narsyamsi, bahwa pembangunan SDM Pertanian merupakan hal pertama dan utama yang harus digenjot agar kualitas pembangunan pertanian nasional juga semakin meningkat. Tanpa SDM yang baik, mustahil sektor pertanian berkembang. Katanya, petani harus mampu menjawab tantangan di era digitalisasi global. Terkait dengan hal itu dan dalam rangka merealisasikan salah satu program Kementan YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Provincial Project Implementation Unit, Jawa Barat bersinergi dengan International Fund of Agricultural Development atau IFAD menyelenggarakan acara opening day di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sekolah Pertanian Pembangunan atau SMKN SPP Tasikmalaya, Jawa Barat baru-baru ini. Opening day dikemas secara menarik dengan tema Petani Milenial Selamatkan Negeri. Oke, di sini berarti dalam tren digital untuk saat ini atau era industri 4.0, para petani harus mampu mengikuti tantangan digitalisasi global dengan harus cerdas, mandiri, berorientasi maju dan modern dengan cara mengikuti cara-cara untuk memasarkan barang itu tidak hanya melalui pasar internasional, pasar nasional, bisa juga memasarkan barang itu melalui pasar internasional yang melalui online shop atau bisa juga melalui supermarket agar harganya lebih mahal dan kualitasnya lebih terjamin. Dan di situ adalah tantangan di mana para petani harus meningkatkan kualitas pertaniannya menjadi lebih baik lagi dalam hal pemupukan, dalam hal lain-lainnya seperti hal pemeliharaannya, hal panen atau jangka waktu penanamannya. Intinya para petani harus meningkatkan kualitas pertaniannya untuk mengikuti era 4.0 atau era digital yang saat ini. Oke. Metode promosi hasil pertanian di Indonesia saat awal tergolong informal dan relatif sederhana. Metode dilakukan pun masih digunakan sampai sekarang dan cukup efektif, tetapi memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, penjualan langsung ke konsumen. Para petani atau nelayan menjual hasil panen ke konsumen secara langsung dengan menyewa tempat pasar ataupun lahan di pinggir jalan. Yang kedua, menjualnya melalui tengkulak. Metode ini memang diuntungkan oleh kedua belah pihak. Tengkulak mendapatkan keuntungan karena menjual hasil panen dari petani. Sebaliknya, petani atau nelayan tidak merugikan cara jual, tidak perlu memikirkan cara jual lagi. Yang ketiga, barter. Kalau dari barter, para petani menggunakan metode barter untuk menukarkan hasil panen dengan barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, pemberian hadiah. Para petani biasanya memberikan hasil panen atau panennya
untuk teman atau saudara sebagai bentuk hadiah atau cara mempererat hubungan baik keduanya. Metode di atas cukup efektif, tapi di beberapa metode memiliki mata rantai penjualan cukup panjang, sehingga keuntungan yang bisa didapat sangat berkurang. Lain lagi, kalau sudah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kehidupan ini, manfaat menggunakan media sosial untuk hasil pertanian, ya media sosial sangat membawa perubahan perilaku. Kamu tidak lagi membuat kelembagaan formal hanya untuk membuat penawaran besar ke suatu perusahaan atau membukakan toko di setiap kota untuk menjaga konsumen, karena itu semua bisa dilakukan di rumah dengan promosi melalui media sosial. Manfaat media sosial untuk memasarkan hasil pertani seperti yang akan saya baca antara lain. Untuk sesama petani, termasuk peternak atau nelayan, terhindar dari isolasi sosial. Yang kedua, memungkinkan sesama pelaku agribisnis yang serupa untuk bertemu dan membentuk kelompok baik dalam atau luar negeri. Yang ketiga, membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki pengaruh besar. Yang keempat, memfasilitasi diskusi untuk isu-isu seputar agribisnis. Untuk pedagang, mempermudah konsumen untuk mempercepat dan mengambil keputusan pembelian. Bisa mengenal lebih jauh untuk mengenai kebutuhan dan sudut pandang konsumen. Membuka kepercayaan dengan konsumen dan bersifat lebih autentik. Memperluas target pasar. Meningkatkan pendapatan karena menjual langsung kepada konsumen. Dan menciptakan daya tarik untuk regenerasi petani dari anak muda. Berikut adalah cara terbaik untuk memasarkan komoditas hasil pertanian melalui media sosial. Yang pertama, kita pilih dan fokus pada satu platform media sosial. Ada banyak memang contoh platform media sosial yang bisa dipilih, antaranya adalah Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter. Untuk yang baru memulai promosi media sosial, saya bisa sarankan fokus salah satu media sosial di atas bagian cara menentukannya. Yang pertama, kamu harus membuat uraian mengenai siapa saja target kamu. Yang kedua, cari tahu platform mana yang memiliki persentase terbanyak target pasar kamu. Kalau Anda sudah mengetahui, Anda bisa memulai membuat akunnya dan kemudian bisa menambahkan media sosial lainnya yang sudah terbentuk engagement atau kedekatan dengan para followers Anda atau pengikut Anda. Yang kedua, gunakan video. Melansir dari ilustrasi.id, ada beberapa data menarik yang bisa membuat Anda lebih bersemangat. Yang pertama adalah 80 audiens memulai memutuskan setelah membeli atau menonton video. 80 audiens memutuskan pembelian setelah menonton video ini. 50 pengguna media sosial lain lebih suka menonton video ini untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Jika ada yang salah dengan produk layanan, 60% audiens cenderung menonton video tentang cara memperbaiki daripada menghubungi customer support. Perlu diketahui, 20% audiens lebih suka membaca, sedangkan sisanya 80% lebih suka menonton video jika tersedia. Yang ketiga, rutin membuat konten. Selain konten yang dibuat harus berkualitas, kamu juga melupakan untuk tetap konsisten dalam membuatnya. Kamu bisa membuat konten minimal 1 hari dengan tema yang berbeda. Di bawah ini ada beberapa ide konten yang bisa dicari, antaranya menunjukkan proses saat menanam atau proses pengawinan, membuat tips sesuai pengalaman, dan 3 proses panen atau saat menangkap ikan di laut. Fitur yang tersedia di media sosial. Hampir semua media sosial memiliki fitur live, dan akan lebih baik kita menggunakan fitur live tersebut agar lebih real, tampak nyata di hadapan kita dan penonton kita bisa menontonnya secara langsung. Dan berikut adalah bagaimana cara untuk memasarkannya di platform media sosial yang menurut saya baik. Terima kasih.